Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Zinia Aurora Meka. Saya berasal dari kelas X1 dari SMA N2 Tambun Selatan. Pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan menjelaskan mengenai resensi dari saduran berjudul Pesulap dari Negeri Pressman. Karya ini diciptakan oleh Harry Parker pada tahun 2024 dan diterbitkan di Perpusnas. Karya ini berlatar belakang Batavia pada sekitar 1800-an, di mana Batavia pada saat tahun segitu dipenuhi dan diduduki oleh berbagai bangsa, dimulai dari bangsa Jawa, Betawi, Melayu, Cina, Arab, dan juga Belanda. Awal cerita ini dimulai dari seorang pesulap yang datang jauh-jauh ke Batavia untuk mengadakan pertunjukan. Pada hari pertamanya di Batavia, ia menghampiri balai kota untuk meminta izin kepada pemimpin kota untuk membuat pertunjukan sulap. Ia meminta izin terlebih dahulu sebelum mengadakan pertunjukan tersebut di Batavia. Ia menjanjikan keuntungan yang sangat banyak apabila ia dapat mengadakan acara tersebut. Kemudian, pada malam pertama ia mengadakan acara, penonton yang bisa hadir hanyalah kalangan bangsawan dan juga bangsa-bangsa Belanda. Dikarenakan harga yang sangat tinggi bagi bangsa-bangsa pribumi, maka sangat jarang pribumi yang datang pada hari pertama. Nampaknya pesulap berhasil untuk membuat kesan pertama yang bagus, karena pada keesokan harinya, seluruh penduduk Batavia digemparkan oleh berita pesulap yang sangat amat hebat dalam melakukan aksi sulapnya yang di luar nalar manusia. Namun, anehnya, ia tetap berhasil dan lancar menjalankan aksinya. Melihat acara pertamanya berhasil, pesulap mengadakan makan malam bersama para krunya. Kemudian ia merencanakan untuk membuat pertunjukan yang kedua. Jika pertunjukan yang sebelumnya ada di Pasar Baru, kemudian pertunjukan yang kedua ada di Pasar Glodok. Pada keesokan harinya, untuk pertunjukan kedua, tidak hanya bangsawan dan juga bangsa Belanda saja yang menonton. Namun kali ini para pribumi juga dapat menonton. Namun pada saat sebelum acara dimulai, pesulap menaikkan harga tepat saat pembelian tiket baru dimulai. Para pribumi pun kesal, namun mereka tetap membeli tiket tersebut. Tidak hanya sebagai kesan pertama di malam yang pertama, pesulap juga mengadakan aksi yang sangat berbahaya, memukau, dan juga di luar nalar manusia seperti malam sebelumnya. Kali ini semakin banyak penonton yang menonton, terutama dari kalangan pribumi. Jika sebelumnya hanya bangsa Belanda, kali ini bangsa pribumi pun ikut menonton aksi-aksi gilanya. Seperti salah satunya adalah menembakkan dirinya dengan peluru, namun anehnya ia tidak kenapa-napa. Dia masih bisa bernafas. Bahkan pada saat pelatuk sudah ditekan dan peluru sudah ditembakkan, yang terjadi adalah pesulap menggigit peluru tersebut. Penonton, bahkan seorang relawan dari bangku penonton yang menarik pelatuk tersebut, sangat amat terkejut. Sebagaimana relawan tersebut sebelumnya mengatakan bahwa ia sendirilah yang akan mengisi peluru pada pisau tersebut, karena ia tidak mau ada kebohongan di balik aksi-aksi pesulap, sehingga ialah yang mengisi peluru tersebut. Namun setelah ia isi dan ia tembakkan, ternyata peluru tersebut tidak membunuh si pesulap. Namun pesulap berhasil menangkap peluru tersebut dengan giginya. Di bangku penonton yang belakang, ada seorang penonton bernama Paijo. Ia adalah seorang pribumi. Sepulangnya ia dari acara sulap sekitar pukul 1 pagi, ia pun menceritakan aksi-aksi gila pesulap tersebut kepada istrinya. Istrinya yang tidak diajak menonton pun hanya merengut sembari mendengarkan cerita dari suaminya yang menceritakan aksi-aksi gila pesulap tersebut. Ia pun mengatakan bahwa besok ia ingin menonton juga aksi tersebut. Kemudian Paijo pun mencetuskan untuk menonton dengan membeli tiket menggunakan uang untuk membayar rumah kos-kosan mereka. Keesokan harinya, pada pertunjukan ketiga, seperti biasa, orang-orang selalu heboh membicarakan mengenai aksi-aksi dari pesulap tersebut. Tiap sudut Batavia membicarakannya. Pada pertunjukan ketiga, seperti yang dijanjikan Paijo, ia membawa istrinya untuk menonton aksi sulap dari pesulap tersebut. Pada pertunjukan di hari terakhir di Batavia ini, ia melakukan hal-hal yang tak kalah gila dari hari-hari sebelumnya.
Salah satunya adalah ia merebus burung dara yang sudah mati, yang sudah dicabut bulunya. Namun pada saat direbus menggunakan sebuah lilin kecil yang anehnya dapat menyalakan dan mendidihkan air menggunakan kuali besar. Burung dara yang direbus tersebut dapat kembali hidup lagi. Kemudian juga ada 2 sinyo dari Belanda yang menjadi salah 2 kru dari acara tersebut. 2 sinyo tersebut menusukkan besi pada pipi mereka, namun seperti hal-hal gila sebelumnya, 2 sinyo tersebut tidak kesakitan sama sekali, bahkan mereka dapat berdansa. Pada pertunjukan terakhirnya, pesulap melakukan hal-hal gila, namun pada hal gila kali ini ia menyinggung bangsa Cina, sebagaimana ia melakukan aksi tuduh-menuduh pada penonton Cina, bukan hanya sekali, namun 3 kali. Pada hal yang pertama, ia menuduh salah satu penonton dari bangsa Cina yang mengambil berasnya. Penonton tersebut tidak tahu apa-apa, namun pada saat pesulap menuduhnya, ia menyembunyikan beras untuk aksi sulapnya pada saku celananya. Pada saat dicek, benar adanya di saku celananya ada beras yang persis seperti milik pesulap. Namun penonton tersebut tidak tahu apa-apa. Namun pesulap kerap kali menuduhnya, dan ia dipermalukan di gedung sulap tersebut, sehingga ia keluar dari gedung tersebut. Begitu juga dengan dua aksi lainnya dari pesulap yang mempermalukan bangsa Cina. Dengan itu, bangsa Cina pun sedikit kesal dengan aksi pesulap tersebut. Pada akhirnya, pesulap pun meninggalkan Batavia dan pindah menuju kota lain untuk mencari pendapatan di kota lain. Pesulap meninggalkan Batavia dengan perasaan orang-orang yang sangat puas dan juga terpukau atas hasil sulapnya. Penonton bahkan beranggapan bahwa ia sebenarnya menggunakan ilmu sihir untuk melakukan aksi sulapnya. Penonton Batavia seperti pribumi, bangsa Cina dan juga Arab, mereka semua sepakat bahwa pesulap adalah pesulap yang hebat, yang bahkan mereka berpikir, dari nenek moyang manakah ia belajar sulap tersebut. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan dari cerita ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ada kalimat yang terbata-bata. Saya Zinia Aurora Meka Irawan dari kelas X1 SMA 2 Tamu Selatan. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.